Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku narasumber, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta Diklat Daring Guru Cendekia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu dalam serangkaian kegiatan Diklat Daring Guru Cendekia yang tentunya berkarya nyata untuk pendidikan dengan tema menulis dan menyusun artikel ilmiah PTK. Di mana sekali lagi kami informasikan bahwasanya Diklat Daring ini akan dilaksanakan selama 4 hari, begitu ya Bapak Ibu, di mana untuk hari ini adalah pertemuan kedua Bapak Ibu mengikuti diskusi interaktif melalui WhatsApp Group. Nah, di mana Bapak Ibu selama 4 hari, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp Group terkait bagaimana menulis dan menyusun artikel ilmiah PTK. Karena di sana juga telah bergabung Bapak Muhammad Suhardi yang tentunya akan menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu terkait hal tersebut. Kemudian Bapak Ibu, kita flashback sebentar terkait pertemuan pertama di mana Bapak Ibu telah mengenal bagaimana cara menentukan ide terkait penelitian tindakan kelas, kemudian Bapak Ibu juga telah mengerti apa perbedaan laporan penelitian, kemudian artikel ilmiah, artikel populer, dan juga jurnal itu seperti apa begitu. Perbedaannya di antara keempat variabel tersebut Bapak Ibu sudah menyimak di pertemuan pertama, serta Bapak Ibu juga telah diberikan sedikit tips dan trik terkait menulis dan menyusun artikel ilmiah PTK. Dan di pertemuan pertama juga Bapak Ibu telah menerima begitu dokumen terkait template artikel ilmiah. Silahkan Bapak Ibu bisa membacanya terlebih dahulu, dan apakah Bapak Ibu sudah semuanya mendownload dan sudah semuanya mempelajari terkait hal tersebut seperti yang telah disarankan oleh Bapak Suhardi. Semoga Bapak Ibu semuanya sudah membaca terkait artikel template artikel PTK yang kemarin malam telah dikirim begitu ya Bapak Ibu. Dan pada malam hari ini tentunya Bapak Ibu akan lebih lanjut menyimak materi terkait bagaimana sih sebenarnya cara menulis dan menyusun artikel ilmiah PTK begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu di Diklat Daring Guru Cendekia ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait segala bentuk administrasi, karena nantinya kami dari tim Guru Cendekia akan membagikannya secara utuh kepada Bapak Ibu melalui WhatsApp Group. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, sekali lagi silakan Bapak Ibu bisa menyimak materi dan berkarya nyata untuk pendidikan. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi karena di sini juga telah bergabung Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD. Beliau ini merupakan dosen dan juga beliau merupakan reviewer artikel begitu Bapak Ibu, dan tentunya lebih memahami terkait bagaimana penulisan dan menyusun artikel ilmiah PTK ini, dan nantinya akan berbagi atau sharing bersama Bapak Ibu di sini. Jadi gunakan waktu ini sebaik mungkin ya Bapak Ibu. Baik, kami silahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Melisa yang pada malam hari ini sudah membuka acara. Izin saya juga menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu di manapun Bapak Ibu berada. Dan kita sama-sama untuk belajar dan coba untuk membuat karya nyata untuk pendidikan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di pertemuan kedua di kegiatan Diklat Daring Guru Cendekia dengan tema menulis dan menyusun artikel ilmiah PTK. Pada pertemuan pertama Bapak Ibu saya sudah menyampaikan dari awal dari ilmu dasar berkaitan dengan beda artikel dan laporan terlebih dahulu, kemudian bagaimana kriteria penelitian tindakan kelas, lalu beberapa unsur-unsur dalam penelitian tindakan kelas yang memang harus ada dalam sebuah artikel. Artikel yang tentunya artikel yang Bapak Ibu tulis, yang bisa Bapak Ibu
adopsi ataupun ambil dari laporan PTK Bapak Ibu, atau juga bisa langsung dari artikel. Langsung menulis artikel maksud saya. Nah, itu jadi ada dua pilihan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu rangkum ataupun ringkas dari laporan, dan bisa jika Bapak Ibu belum memiliki laporan, Bapak Ibu bisa langsung tulis artikelnya. Nah, dengan sistematika, dengan isi-isi ataupun komponen-komponen sesuai dengan kaidah ataupun penulisan artikel ilmiah. Lalu kemarin juga kita sudah bahas berkaitan dengan sebelum Bapak Ibu menulis, Bapak Ibu harus banyak baca dulu. Karena jangan harap deh gitu. Saya ulang kembali, jangan harap Bapak Ibu bisa menulis artikel jika Bapak Ibu tidak rajin membaca dulu artikelnya. Ataupun jika kita berniat untuk menulis artikel, maka Bapak Ibu harus banyak membaca dulu. Membaca apa ya? Tentunya membaca contoh-contoh artikel. Nah, contoh artikel kemarin sudah saya contohkan cara mencari di internet. Kemudian ada beberapa artikel PTK yang sudah coba kami downloadkan dan kirimkan. Dan itu semua Bapak Ibu bisa baca terlebih dahulu. Lalu, tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu sebelum menulis artikel, maka pastikan dulu Bapak Ibu akan publikasi di mana. Karena tujuan kita menulis tentunya tidak hanya disimpan di perpustakaan ataupun disimpan di file laptop, tapi dipublikasikan di jurnal ilmiah. Nah, artikel Bapak Ibu tulis dipublikasikan di jurnal ilmiah. Seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk malam hari ini, agar lebih barokahnya, kita sama-sama mengucapkan al-basmalah agar apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan mendapatkan berkah dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semua, untuk materi kedua sesungguhnya sudah saya sampaikan dari minggu kemarin, dari beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah baca ya. Bapak Ibu sudah baca dan baca contoh-contohnya juga. Karena sekali lagi, kalau Bapak Ibu tidak rajin membaca, maka ya sudah miss informasinya. Beberapa kali juga kami sampaikan terkait dengan presensi, terkait dengan daftar hadir tidak ada, tapi masih saja berulang-ulang pertanyaan itu. Kemudian kami sudah jelaskan, silahkan lihat penjelasannya terlebih dahulu. Belum juga dilihat dan pertanyaan itu akan berulang terus. Nah, itu yang makanya Bapak Ibu kita sama-sama untuk coba untuk kita belajar dari awal, tapi Bapak Ibu juga harus melihat juga dan membaca kembali apa yang kami sampaikan agar pertanyaannya tidak berulang-ulang dan Bapak Ibu segera untuk bisa membuat karya. Kalau kelamaan kita berpikir terkait dengan administratif, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah ada informasinya, kapan Bapak Ibu bisa buat karya, gitu kan? Kalau diklat hanya sekedar mengharapkan sertifikat ataupun mengharapkan ngisi presensi, ya rugi di Bapak Ibu dong, gitu kan. Jurnal sudah kami siapkan. Kami tinggal menunggu artikel Bapak Ibu, gitu ya. Baik, saya akan izin share screen. Oke, sudah bisa dilihat screen saya, Bu Melisa? Sudah nampak, Pak. Baik, tema kita yang kedua, Bapak Ibu semua. Nah, kemarin kita mulai belajar dasarnya dulu. Sekarang kita susun. Dan kita coba lihat artikel PTK yang sesungguhnya seperti apa. Oke, artikel PTK yang sesungguhnya dan teorinya harus dikomparasikan. Yang mana yang diikuti Pak Suhardi? Tentu yang diikuti adalah aturan Bapak Ibu. Aturan itu yang paling benar. Cuman kita sebagai penulis kadang sebagai orang itu senang melanggar aturan gitu. Padahal aturannya tertulis jelas banget, tapi ya namanya manusia dah. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, sekarang kita akan menyusun artikel ilmiah dan kita akan publikasikan pada jurnal ilmiah nasional. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru bergabung ataupun baru sempat hadir di Zoom meeting. Salam kenal kembali Bapak Ibu. Oke. Harus diingat lagi nih Bapak Ibu, karena pertanyaan ini sering banget berulang. Makanya saya ingatkan kembali. Antara laporan dan artikel dan jurnal itu berbeda Bapak Ibu. Laporan itu bab 1, yang ada bab 1, 2, dan 3.
Kalau artikel itu adalah ringkasan yang umumnya hanya 7 sampai 15 halaman saja, ataupun ringkasan dari sebuah laporan. Itu bisa. Dan jurnal itu adalah media publikasi dari artikel ilmiah ini. Oke? Itu diingat kembali ya Pak Ibu. Jangan sampai kebalik-balik lagi. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa jawab saya nih. Jawab saya di kolom chat ya Bapak Ibu. Saya akan buka pengaturan untuk bisa jawab saya di kolom chatting. Bapak Ibu yang hadir di sini, yang ingin menulis artikel, Bapak Ibu ingin publikasikan di jurnal tingkat apa? Apakah nasional, internasional? Kalau nasional itu jurnal nasional ber-ISSN. Kalau ada kemudian jurnal nasional terakreditasi, ada jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi. Bapak Ibu ingin publikasi kemana nih? Bisa dijawab saya di beberapa di kolom chatting, Bapak Ibu. Jurnal internasional, wow. Jurnal nasional terakreditasi. Oke, baik. Baik Bapak Ibu semua, ada beberapa sudah saya dapatkan jawaban. Ibu Dominika, Ibu Eni, Ibu Zusa, Ibu Puji, Hartati, Ibu Bapak Adityo, kemudian Bu Evi, Handayani, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu semua, saya izin matikan kembali chatnya agar nggak bertumpuk. Kadang kasihan kalau yang menggunakan HP itu bilang hadir-hadir nanti penuh HP-nya gitu ya. Baik, sedikit saya sampaikan. Jika Bapak Ibu masih pemula, ya, masih pemula sekali, masih baru menulis artikel 1-2 kali, saya sarankan mulai dari sini dulu. Jurnal nasional ber-ISSN dulu. Nah, jangan sampai Bapak Ibu baru mulai menulis, kemudian baru ingin publikasi jurnal, langsung jurnal internasional bereputasi. Nah, itu agak sedikit tidak salah tapi terlalu jauh rasanya. Silahkan Bapak Ibu mulai dari jurnal internasional. Kriterianya ataupun tekniknya sama saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu seiring pengalaman menulis, Bapak Ibu akan tahu sendiri seperti apa kualitas-kualitas dari 1, 2, dan 3 sampai 4 ini. Jurnal nasional ber-ISSN, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional biasa, dan jurnal internasional bereputasi. Dan bereputasi ini di sini nih sedang sama rendah di sini, kemudian bereputasi tinggi. Itu yang Bapak Ibu. Nah, sarannya kalau Bapak Ibu baru, silahkan mulai dari sini dulu. Karena Bapak Ibu setelah saya survei Bapak Ibu masih pemula semua, makanya saya sarankan atau saya pilihkan jurnal yang standar nasional ber-ISSN dulu. Oke? Dan kita akan susun bersama-sama ke sini dulu. Jangan langsung lompat. Pak, saya mau jurnal internasional Scopus Q2 gitu. Saya yang dengar aja kaget gitu kan. Ibu pernah publikasi sebelumnya? Belum pernah, Pak. Waduh, susah saya bilang. Nah, itu yang harus di ini. Kemudian satu lagi. Semua jenis penelitian, apakah kualitatif, kuantitatif, R&D, PTK, PTS, artikelnya itu bisa dipublikasikan. Pak, saya punya hasil penelitian kualitatif, apa bisa dipublikasikan? Bisa. Saya punya penelitian PTK, apakah bisa dipublikasikan di jurnal? Sangat bisa sekali. Itu jawabannya. Dan satu lagi Bapak Ibu, nah harus paham sistematikanya dulu. Harus paham sistematika dan penulisan artikel ilmiah yang benar dulu. Nah, jangan sampai Bapak Ibu sudah capek-capek nulis, artikelnya ditolak. Bapak Ibu sudah capek-capek rangkum laporan PTK-nya, tahu-tahu ditolak gitu. Karena itu yang kita coba untuk minimalisir. Minimal revisi lah gitu ya. Nah, tapi di kami Bapak Ibu, kami akan bantu sampai dengan publikasi. Jadi kami akan minta revisi ya Bapak Ibu. Jadi tidak langsung kami, saya nggak suka artikel Bapak Ibu, saya tolak gitu kan. Nah, kami akan bantu
dari awal sampai publikasi. Oke, yang penting Bapak Ibu pahami dulu sistematikanya. Sistematika yang mana Bapak Ibu? Semua artikel ilmiah dari instansi masing-masing itu memiliki aturan dan penulisan yang berbeda-beda. Ataupun memiliki sistematika tersendiri. Makanya harus memperhatikan terlebih dahulu pola penulisannya ataupun template. Nah, karena Bapak Ibu ada di kelas ini, di Guru Cendekia, makanya saya kirimkan template ataupun aturan penulisan pada jurnal kami. Oke, template artikel yang akan nanti dipublikasikan di jurnal kami, yang sudah saya kirimkan di WA Group, dan ada di kumpulan materi yang ada di link yang ada di WA Group itu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah banyak yang membaca materinya, menyimak video yang kemarin, kemudian membaca contoh-contoh, gitu ya. Mudah-mudahan saja nih, saya harap seperti itu. Oke, harus paham terlebih dahulu. Makanya sebelum Bapak Ibu mulai menulis, silahkan coba direview dulu. Oh iya, ini aturannya seperti ini. Template itu wajib, hukumnya wajib Bapak Ibu. Kalau enggak Bapak Ibu ikuti dosa, ataupun artikel Bapak Ibu tidak akan dilihat ataupun ditolak. Nah, itu yang Bapak Ibu cek kembali. Oke. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memiliki laporan PTK bisa langsung dirubah Bapak Ibu, bisa langsung diringkas gitu ya. Bisa kutip-kutip yang ada di laporannya. Kalau laporan PTK Bapak Ibu jumlahnya 100 halaman, buat jadi artikel cuman ya 10 halaman deh Bapak Ibu. Kalau nggak kuat 10 halaman, 7 halaman saja. Oke. Nah, kan lebih laporan PTK yang begitu tebal saja bisa Bapak Ibu buat, apalagi artikel yang cuman seuprit gitu kan. Bisa lah gitu ya. Nah, kalau laporan itu kan ada per bab. Nah, kalau artikel ilmiah seperti template kemarin itu hanya sedikit dia. Kalau judul sama-sama memiliki judul. Nah, kalau di laporan itu kan ada bagian awalnya. Nah, bagian awal itu Bapak Ibu tulis identitas di sini, namanya, abstrak, dan kata kunci. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Lalu berkaitan dengan bab 1 itu cukup pendahuluan saja. Pendahuluan A, pendahuluan thread, langsung jelaskan, selesai. Nggak perlu pakai bab. Sampai dengan bab 5, bab 4, bab 5, bab sampai lampiran itu cuman bab 4-nya hasil dan pembahasan saja. Oke. Kemudian kesimpulan dan daftar pustaka cukup. Hampir 100% semua artikel ilmiah di semua instansi, di semua publisher jurnal itu sama. Kalau ada yang berbeda ya palinglah ada yang menggunakan kata pendahuluan, ada yang menggunakan latar belakang, tapi isinya sama saja Bapak Ibu. Oke, itu perbedaannya hanya sedikit saja. Yang penting Bapak Ibu sudah sesuaikan dengan aturannya, aman. Oke. Baik, lalu untuk artikel Bapak Ibu semua. Nah, ini untuk artikel. Ini secara ringkasnya untuk mulai judul. Nah, judul Bapak Ibu silahkan bisa dibuka di template jurnal yang kami bagikan kemarin. Atau nanti akan kita review juga. Di judul itu kemarin saya sedikit singgung itu, judulnya ditulis singkat, padat, dan sesuai substansi isi. Maksimal 20 kata. Apakah boleh kurang, Pak? Boleh. Ini maksimal, Bapak Ibu. Jangan sampai lebih. Nah, kalau Bapak Ibu ada merasa kelebihan, itu silahkan dipangkas saja. 15 kata, ada yang menggunakan 15 kata untuk standarnya. Itu silahkan. Harus diikuti dan wajib. Nah, ini seperti catatan saya, masing-masing jurnal memiliki gaya dan teknis penulisan yang berbeda-beda. Kita sebagai penulis wajib mengikutinya. Karena kita nih ibaratnya ingin bertamu gitu kan, ibaratnya mau bertamu ke rumah orang, ya harus ikut-ikut gitu kan, di mana bumi dipijak, di situlah yang dijunjung kata orang Padang. Ya, oleh karena itu ikuti aturan pada jurnal. Nah, kalau yang seperti yang saya contohkan kemarin, kalau laporan Bapak Ibu itu judulnya agak panjang gitu ya, agak panjang sampai dengan tahun ajarannya, SD mana, kemudian kelas berapa, itu lengkap dalam judul laporan. Kalau di judul artikel itu
cukup sampai setengahnya saja, meningkatkan kemampuan baca anak dengan media kartu baca sederhana. Jadi nggak ditampilkan dalam judul itu kelas berapa, tahun berapa gitu ya. Nah, buat judul yang dengan kalimat formal, semi formal gitu ya, yang menarik sehingga pembaca penasaran. Kalau seperti ini formal banget gitu kan, ini seperti yang ada di perpustakaan gitu. Kalau kita baca di apa namanya, di media, kalau panjang-panjang itu boro-boro kita baca, lihat aja udah malas kita, udah pusing duluan. Nah ini Bapak Ibu bisa modifikasi bahasanya. Apakah Bapak Ibu ingin modifikasi seperti ini? Kurang lebih sama. Penggunaan media kartu baca sederhana sebagai salah satu alternatif meningkatkan kemampuan membaca anak. Oke. Lalu identitas. Nah, kalau di laporan Bapak Ibu itu ada bagian awal. Nah, kalau di artikel itu identitas, abstrak, dan kata kuncinya saja. Nah, untuk identitas, nama penulis tanpa gelar, tidak perlu tulis gelarnya Bapak Ibu. Kemudian asal sekolah ataupun instansinya. Kemudian email penulis. Oke, atau bisa juga ganti zaman sekarang kan nomor WA gitu, boleh. Agar tujuannya Bapak Ibu gampang untuk komunikasi dengan mungkin editor, reviewer. Oke, itu tujuannya. Gampang untuk dihubungi. Oh, artikel Bapak ini ada sedikit kurang, tolong segera direvisi ya gitu. Itu tujuannya email ini. Kemudian abstrak. Abstrak itu Bapak Ibu harus mencerminkan keseluruhan isi. Ada beberapa aturan di sini. Jaraknya itu 1 spasi. Dan cukup 1 paragraf saja. Jangan buat abstrak itu lebih dari 1 paragraf. Cukup 1 paragraf dengan maksimal kata itu 250 kata. Jadi di Microsoft Word itu tinggal di blok saja. Kelihatan berapa kata di situ. Ya. Kemudian isinya. Nah, agar Bapak Ibu fokus gitu ya. Isinya cukup. Tujuannya saja, tujuan penelitiannya apa? Tujuan penelitian di penelitiannya adalah A, B, dan C. Tujuan penelitian ini bla bla bla. Lalu metodenya apa dan hasilnya apa? Cukup 3 poin saja Bapak Ibu, tidak usah panjang-panjang. Tujuannya apa? Buat 1 kalimat. Metodenya apa? Buat 1 kalimat. Hasilnya apa? Buat sekitar 3 atau 4 kalimat. Beres. Ya. Nah, sungguh gampang sebenarnya. Asal terbiasa, karena kita bisa itu karena terbiasa saja. Apakah Pak Suhardi hebat ya bisa dapat ataupun nulis sekitar 50 artikel di berbagai jurnal? Bukan hebat ataupun pinter Bapak Ibu, saya sudah terbiasa. Dulu awal-awal ya gelagapan juga nulisnya. Nah, beberapa saran kalau Bapak Ibu masih pemula, ya gandenglah sama teman gitu kan. Jangan sendiri. Ya berdua, bertiga, berempat tuh boleh. Oke, ini karya pertama gitu. Karya pertama enggak apa-apa sama teman-teman di kelas gitu kan, sama rekan guru, rekan kepala sekolah, jangan sendiri. Nah, taruh nama penulis 1 2 3, maksimal 7 Bapak Ibu. Ya, minimal 1, maksimal 7 nama penulis. Kemudian kata kunci ini terdiri kata atau frase yang mencerminkan apa yang Bapak Ibu teliti ataupun tulis di judulnya ya. Baik, kita mulai di artikel bagian pertama pada latar belakang. Nah, agar Bapak Ibu lebih to the point gitu kan, ataupun lebih ringkas dalam menulis artikel PTK-nya, ya kalau di laporan itu kan panjang sekali kan. Coba Bapak Ibu buka laporan PTK-nya. Itu mungkin lebih dari 10 halaman, mungkin di bab 1 pada bagian latar belakang. Kalau artikel kan cuma 7 halaman, gimana ceritanya saya mau pindah gitu kan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu buat 4 bagian. 4 bagian ini 4 paragraf saja. Nggak usah panjang-panjang. Nggak perlu panjang. Kali ini kita nggak perlu butuh panjang-panjang saja, yang pendek saja. 4 bagian ini Bapak Ibu tulis pada bagian pertama, to the point pada masalah utama yang dibahas. Masalahnya apa? Masalah utamanya, misalkan hasil belajar, prestasinya. Mulai dengan kalimat itu. Jangan mulai terlalu jauh berdasarkan undang-undang Sisdiknas dan lain sebagainya. Terlalu jauh tuh Bapak Ibu. Langsung to the point. Apa masalahnya? Oke, masalah
hasil belajar merupakan hal yang sangat penting. Karena hasil belajar adalah bla bla bla. Itu adalah masalah utama, pokoknya gitu ya. Jangan Bapak Ibu nulis teliti ataupun di judulnya peningkatan hasil belajar dengan media Zoom meeting, lalu Bapak Ibu mulai dengan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Itu terlalu jauh dan salah. Kurang tepat gitu ya. Langsung to the point pada hasil belajar adalah apa-apa gitu. Kemudian deskripsikan masalahnya di lapangan. Karena penelitian Bapak Ibu, penelitian tindakan kelas, pasti permasalahannya ada di kelas Bapak Ibu masing-masing kan? Ya. Pasti ini ada. Silahkan apa masalah Bapak Ibu di lapangan? Di kelas Bapak Ibu, siswa-siswi saya berdasarkan hasil observasi, nilainya itu masih di bawah KKM. Ini dapat dibuktikan dengan dokumentasi raport gitu kan, raportnya berapa nilainya, disebutkan di situ, buatkan tabel, boleh, agar fakta di kelas Bapak Ibu ataupun permasalahan fakta di kelas Bapak Ibu itu jelas apa yang Bapak Ibu ingin tingkatkan di penelitian tindakan kelasnya. Kemudian yang ketiga, kuatkan dengan teori. Ini wajib dalam pendahuluan atau latar belakang itu dilandaskan dengan teori. Apa yang Bapak Ibu lakukan tindakan itu harus ada teorinya. Jangan Bapak Ibu mengambil tindakan tanpa ada dasarnya, ya namanya eksperimen ataupun coba-coba. Ya kalau salah, siapa yang tanggung jawab gitu kan. Nah, makanya ketika Bapak Ibu melakukan PTK itu wajib ada teorinya. Misalkan Bapak Ibu lakukan penerapan media Zoom meeting. Ada nggak teorinya penerapan media online ataupun media daring Zoom meeting itu bisa meningkatkan ataupun memotivasi siswa? Ada nggak? Kalau ada, silahkan tampilkan dan bisa dilakukan. Kalau nggak ada, ya sudah nggak bisa gitu kan? Karena kalau Bapak Ibu coba-coba itu penelitian eksperimen namanya. Nah, kalau penelitian tindakan kelas karena memang dituntut untuk ada peningkatan di situ. Oleh karena itu ada dasar yang kuat. Kemudian bagian keempat menjelaskan pentingnya. Apa penting penelitian Bapak Ibu? Sebutkan ataupun buat satu paragraf terakhir. Pentingnya penelitian ini agar apa? Gitu kan? 4 saja Bapak Ibu komponennya, nggak usah panjang-panjang. Nggak usah repot-repot, nggak usah berpikir terlalu jauh. 4 poin, 4 paragraf, dan jadilah latar belakang ataupun pendahuluan. Kita nanti buka contohnya. Kemudian di bagian metode. Ya, metode penelitian Bapak Ibu, silahkan dibuat 1 paragraf saja. Nah, tipsnya nih dibuat 1 paragraf saja Bapak Ibu dalam artikelnya. Dan yang ditulis adalah langkah-langkah dari Bapak Ibu mengumpulkan data sampai dengan menulis kesimpulan. Ya. Dan apa yang Bapak Ibu lakukan di lapangan, bukan teori. Jangan tulis penelitian tindakan kelas menurut Lewin merupakan bla bla bla. Itu tidak perlu di dalam artikel. Cukup tulis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas 1B tahun ajaran sekian misalkan, oke? Kemudian bahan yang digunakan apa saja, alat instrumen yang digunakan apa saja. Kemudian langkah-langkah untuk mendapatkan data seperti apa, itu yang dijelaskan. Cukup 1 paragraf, ingat. Itu untuk metode, jadi sangat simpel sekali. Hasil. Nah, setelah latar belakang atau pendahuluan, kemudian metode, dan langsung hasil penelitian dan pembahasan. Kita pertama bahas hasil penelitian. Hasil penelitian Bapak Ibu yang Bapak Ibu tulis di artikel PTK-nya cukup, gitu ya, cukup dengan data saja, data yang Bapak Ibu dapatkan di lapangan, apakah itu berbentuk paragraf, narasi, data, atau gambar, tabel yang saling mendukung datanya. Data yang Bapak Ibu dapatkan di lapangan itu silahkan disaling perkuat. Oke, menurut hasil observasi, apa? Di situ jelaskan dengan paragraf kalimat. Berdasarkan hasil observasi, 1 poin. Kemudian dari hasil observasi tadi didapatkan data pendukung berupa hasil belajar yang diambil pada raport. Apa datanya? Silahkan buatkan tabel. Itu saling mendukung.
Kalau memang ada lagi datanya, silahkan dibuatkan diagram supaya lebih cantik gitu datanya. Kadang-kadang ada yang cepat untuk membaca diagram, ada yang cepat untuk membaca tabel, ada yang lebih suka baca narasi. Tapi kalau ketiga-tiganya itu ditampilkan dalam hasil penelitiannya, 100 data penelitian Bapak Ibu. Oke? Sajikan dalam bentuk gambar atau tabel yang diperjelas dengan narasi sehingga mudah dimengerti. Jadi antara data penelitian Bapak Ibu yang didapat di lapangan itu satu dengan yang lain saling mendukung. Antara narasi ataupun paragraf, tabel, diagram, kemudian dokumentasi, foto, itu sangat penting Bapak Ibu, saling mendukung data penelitian Bapak Ibu itu. Nah, lanjut ke pembahasan. Pembahasan itu Bapak Ibu yang ditulis, jadi nggak hanya sekedar mengulang hasil penelitian, tapi ini harus diperkaya dengan teori. Nah, akan muncul lagi teori. Makanya teori yang ada dalam laporan Bapak Ibu yang ada di bab 2 kajian pustaka itu ditulis ataupun diambil yang berkaitan pada tulis pada bab 4 bab pembahasannya ataupun bagian pembahasan, sorry. Nah, sehingga apa yang Bapak Ibu dapatkan di lapangan, oh hasil penelitian saya A. Oke, hasil penelitian saya mengatakan A ataupun berdasarkan fakta penelitian A. Tapi dalam teorinya itu B. Nah, kenapa ini? Itulah yang Bapak Ibu bahas, ulas kembali. Kenapa antara hasil penelitian dan teorinya kok nggak nyambung? Nah, silahkan dibahas di situ. Oh, mungkin karena ada faktor ini, gitu kan. Karena berdasarkan teori kembali harus ada faktor A, faktor laki misalkan. Oh, ternyata pada penelitian saya nggak ditemukan faktor itu, makanya agak sedikit berbeda. Gitu. Itulah gunanya pembahasan. Nah, melihat kembali apa yang Bapak Ibu dapatkan ataupun lihat di lapangan dan kenyataannya di dalam teori. Oke. Baik, pembahasan harus diperkaya dengan merujuk hasil penelitian yang telah terbit dalam jurnal ilmiah ataupun buku. Nah, silakan harus diperkaya. Contoh, nah biasanya kalau contoh gitu kan lebih gampang. Kalau teori kadang bingung. Makanya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada tipe-tipe orang, ada yang paham pada penjelasan, ada yang lebih cepat ketika melihat contoh, ada yang cepat paham ketika dia membaca. Silahkan, Bapak Ibu lah yang tahu kondisi Bapak Ibu masing-masing. Makanya kami siapkan semua. Ada contoh tertulis, ada videonya, ada petunjuknya. Nah, kalau itu Bapak Ibu masih bertanya-tanya, wah, bingung juga saya mau jawab apa lagi, gitu kan? Nah, contoh hasil penelitian. Hasil penelitian ditemukan bahwa, oh apa hasil penelitian Bapak Ibu di kelas? Oh, ketika saya menerapkan aplikasi kuis online gitu kan dengan menggunakan Kahoot ataupun Quizizz, oh ternyata bisa meningkatkan hasil belajar. Nah, itu adalah pernyataan, hasil observasi, hasil pengamatan Bapak Ibu. Ternyata meningkat ya hasil belajarnya gitu kan. Nah, itu dibuatkan narasi. Kemudian dikuatkan dengan hal ini disesuaikan dengan data perhitungan. Nah, datanya mana? Jangan bilang kuat-kuat saja, meningkat-meningkat saja. Hasilnya mana? Datanya mana? Gitu kan. Oke, berdasarkan hasil analisa siklus 1 dan 2, peningkatannya 70%. Nah, Bapak Ibu, kuatkan 70% itu bagaimana hitungannya. Oke, lalu, nah ini Bapak Ibu, hal ini bisa dilihat pada tabel ataupun grafik berikut. Nah, itu kan tiga jenis data. Ada data deskripsi berdasarkan hasil pengamatan, ada data prosentase, dan ada penjelasannya secara tabel ataupun grafik. Nah, itu bisa jadi hasil penelitian yang mantap dan lengkap. Kemudian pembahasan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menampilkan hasil penelitian Bapak Ibu secara ringkas, ya, secara tepat gitu kan, kemudian bahas gitu. Oh, apakah yang Bapak Ibu temukan di lapangan ini ada nggak di teori? Berbeda nggak, sama nggak, ataupun ada pertentangan? Nah, itu yang harus dibahas. Kalau memang sama,
Kalau memang sama apa yang Bapak Ibu lihat di lapangan dan yang ada di teori, diperkuat dia. Silahkan, hal ini diperkuat oleh hasil penelitiannya Suhardi 2010. Oh iya, dulu pernah penelitian juga seperti ini, ternyata bisa memang meningkatkan gitu kan. Nah, itu menurut hasil penelitiannya. Nah, kemudian dikuatkan lagi dengan teori pembelajaran. Dalam teori pembelajaran daring, karena kan kita teliti kuis online nih tadi. Berarti teori pembelajaran daring itu memang penting juga ada kuis gitu kan, karena dilihat dari zamannya juga, zaman online, zaman digital, harus ada kuis-kuis digital. Itu bisa meningkatkan hasil belajar siswa, kata Randi 2021. Jadi tepat di situ hasil penelitiannya dikuatkan dengan hasil penelitian terdahulu. Inilah tempat penggunaannya hasil penelitian terdahulu yang mungkin dalam laporan itu ada muncul pada bab 2 biasanya. Nah, di sini dipergunakan pada pembahasan. Oke. Lalu kesimpulan dan saran ini rasanya ada beberapa artikel yang istilahnya menyuruh kita untuk menulis kesimpulan dan saran. Ada cuma simpulan saja. Sekali lagi balik ke aturan jurnal masing-masing. Kalau di jurnal kita itu cukup kesimpulan saja. Kesimpulannya apa? Bapak Ibu tidak mengulang apa yang menjadi hasil ataupun kalimat Bapak Ibu yang ada dalam hasil penelitian, tapi buat kalimat baru satu paragraf atau poin per poin tapi nyambung gitu ya, nyambung jadi paragraf. Jangan 1 2 3 4, tapi nyambung ke membentuk paragraf. Itu bisa dijadikan kalimat utama ataupun satu paragraf saja kesimpulannya, selesai. Apa kesimpulannya? Apakah meningkatkah? Apakah tidak? Seberapa besar peningkatannya? Kemudian dengan cara apa? Itu adalah kesimpulan. Tidak mengulang dari hasil penelitian. Oke, maju kita ke daftar pustaka. Daftar pustaka Bapak Ibu sering banget diabaikan. Saya juga kadang nggak ngerti gitu ya. Apa mungkin karena faktor malas kita ya, ataupun literasi kita rendah, malas untuk baca. Padahal dalam pengumuman, padahal dalam template itu sangat jelas sekali. Cuman karena memang sekali lagi harus banyak baca dulu Bapak Ibu. Kalau enggak baca terlebih dahulu, kadang nanti kita yang rugi sendiri. Udah capek-capek Bapak Ibu tulis gitu ya. Udah capek-capek Bapak Ibu buat artikel, nanti akan ditolak kalau Bapak Ibu tidak rajin untuk membaca dan memperhatikan cara penulisan daftar pustaka gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ada Bapak Ibu, setiap jurnal itu punya aturannya masing-masing. Nah, ini ada yang model 1, 2 dan 3. Itu biasanya ini apa namanya? Modelnya MLA namanya, dikenal di dalam penulisan referensi itu ada banyak model-model yang biasanya ataupun kita sendiri yang menggunakan yang ini, yang bawah. Yang bawah. Aturan penulisan daftar pustaka itu dari zaman dulu sampai sekarang sama. Dari teorinya kita belajar di SMA itu sampai kuliah S banyak itu sama juga dengan aturannya sampai sekarang. Nah, yang penting Bapak Ibu ikuti aturan ataupun kemauan jurnal. Oke, kalau jurnal kita itu menggunakan yang bawah. Namanya dia, kalau 2 suku kata itu dibalik, ataupun Bapak Ibu ingin singkat, 2016 tahun bukunya ataupun tahun jurnalnya, lalu judul bukunya apa, kemudian kota dan penerbitnya siapa. Itu kan aturan dasar banget dalam penulisan daftar pustaka. Jadi di template pun semua template jurnal pasti menyantumkan cara menulis daftar pustaka yang benar di artikelnya masing-masing. Tapi kadang Bapak Ibu banyak yang salah karena malas baca tadi. Ada yang tulis dalam kutipannya itu menurut Dr. Muhammad Suhardi gitu kan. Nah, itu salah itu dalam ngutip. Kemudian yang benar itu menurut Suhardi 2015. Itu dalam kutipan dalam naskah teksnya. Kemudian penulisan daftar pustakanya yaitu yang tadi Sumardi 2015, judul artikel ataupun judul bukunya apa, terus diikuti. Nah, nanti kita akan buka template-nya sekali lagi.
Oke, tipsnya adalah kurang lebih perhatikan cara penulisan daftar pustaka yang benar. Nah, jangan sampai saya pribadi gitu ya. Saya pribadi kalau lihat artikel itu enggak saya belum lihat judul dulu, lihat isinya dulu. Saya lihat daftar pustakanya dulu. Saya lihat paling belakang. Oh, benar enggak dia tulis daftar pustaka nih? Benar enggak? Ataupun udah update enggak daftar pustakanya nih? Itu yang saya biasa lihat pertama. Kalau perkara judul, perkara isi nanti belakangan. Judul itu biasanya belakangan saya lihat. Oke, yang saya paling lihat pertama itu daftar pustakanya. Lalu daftar pustaka yang ada di artikel Bapak Ibu wajib sama dengan apa yang dikutip. Kadang yang dikutip di teks di bab 1 sama bab 4 itu nggak sama dengan yang ada di daftar pustaka. Entah ngopi dari mana itu. Yang harusnya apa yang Bapak Ibu kutip, sumber yang dikutip dalam teks itu wajib ada dalam daftar pustaka. Dan yang ditulis dalam daftar pustaka itu wajib ada dalam teks. Apakah ada pada bagian latar belakang, ada bagian pada pembahasannya. Nah, itu harus sama, harus sinkron. Jangan sampai jadi jin gitu kan. Di daftar pustakanya ada, di teksnya enggak ada. Di teksnya ada, di daftar pustakanya enggak ada. Itu enggak sinkron. Daftar pustaka minimal ataupun berasal dari 15 tahun terakhir dah. Kalau saya pribadi nih, kalau untuk Bapak Ibu kita sebagai pemula, ya enggak apa-apa 20 tahun terakhir. Jangan pakai yang tahun 1990-an gitu. Kalau masih 2000-an ke atas boleh kalau bagi saya, karena kita masih pemula baru. Nanti kalau udah mulai terbiasa, coba tingkatkan lagi. Cari referensi yang tahun 2010 ke atas gitu. Nah, itu baru boleh. Tapi untuk pemula, bolehlah tahun 2000-an. Nah, yang penting nggak usah tahun 1990 gitu. Nah, ini lihat template pada jurnal tujuan publikasi. Nah, itu yang pertama yang paling gitu ya. Lihat contoh artikel yang sudah terpublikasi di jurnal tujuan. Aturan penulisan bersifat mutlak dan tidak dapat digugat. Kalau aturannya sudah nulis hurufnya Times New Roman, wajib menggunakan Times New Roman. Oke, terima kasih. Dan kalimat ini sering banget saya ulang-ulang. Karena ini begitu penting bagi saya sekarang ini. Ini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu rasakan sendiri deh. Gitu ya, ketika Bapak Ibu sudah panjang gitu nuliskan pengumuman, buatkan materi, tapi nggak dibaca juga kan sedih gitu ya. Saya sudah kirimkan contoh, kirimkan materi, kirimkan rekaman video, tapi nggak disimak juga kan bingung saya juga gitu kan. Itu materinya. Dan kita coba lihat artikel ataupun template-nya terlebih dahulu. Nah, template itu Bapak Ibu adalah aturan dasar. Aturan dasarnya Bapak Ibu nulis. Ini yang diikuti. Yang saya sudah kirimkan dan ada di link materi itu lengkap di sana. Dan petunjuknya sangat jelas sekali. Nggak ada yang nggak jelas. Yakin saya sangat jelas. Karena sudah saya koreksi beberapa kali nih. Harus jelas rasanya. Nah, pendahuluan antara lain isinya apa? Pendek-pendek saja Bapak Ibu. Pendahuluan bagian ini ditulis sebanyak maksimum 20% dari badan artikel. 20% ini maksudnya jika 10 lembar artikel Bapak Ibu, ini cukup maksimal 2 lembar. Itu maksimal ya, jangan minimal. Maksimal 2 lembar dari 10 halaman tadi. 1 halaman boleh. Jadi saya sarankan tuh 4 paragraf aja cukup. Nggak usah panjang-panjang. Nah, metode penelitian ini singkat, tulis, dan padat. Nah, apa yang saya jelaskan tadi itu adalah isi dalam template sebenarnya. Tinggal lo aja template, aman. Jadi bagian metode penelitian ini cukup 1 paragraf saja, nggak usah panjang-panjang. Kali ini di artikel itu nggak suka yang panjang-panjang gitu ya. Hasil dan pembahasan. Hasil ini Bapak Ibu tulis. Nah, silahkan Bapak Ibu buatkan tabel kah, buatkan grafik kah, atau Bapak Ibu tulis narasinya agar saling mendukung. Mungkin ada fotonya kah? Wah, silahkan. Bapak Ibu ketika meneliti di kelas PTK-nya berkaitan dengan hasil belajar ataupun motivasi belajar, aktivitas belajar, oh aktivitasnya difoto, oh aktivitasnya hari ini begini gitu kan. Ataupun mengerjakan apa gitu. Kemudian pembahasan. Nah, pembahasan sangat jelas sekali bagaimana cara merujuk. Nah, jika hanya ada 1 penulis, contoh
Retnawati, 2018. Nah, ini kalau satu penulis buku ataupun artikelnya. Kalau dua, udah jelas sekali nih. Tinggal dibaca, oh iya, gini cara nulisnya. Oke, kalau tiga, dan kawan-kawan, et al, gitu kan, boleh. Nah, itu caranya Bapak Ibu untuk pengutipan. Kemudian, nah, cara penulisan daftar pustaka sangat jelas sekali di sini. Kalau dari buku, kalau dari jurnal, kalau dari buku dengan dua pengarang, begini caranya nulis, gitu kan. Kalau artikel dari Google Scholar, seperti ini caranya, gitu kan. Nah, itu ya. Lalu saya contohkan lagi, contoh artikel PTK. Nah, ini. Saya ambil salah satu artikelnya Pak Nyoman dari Bali di sini. Kita bandingkan dengan template ya. Nah, saya buat jadi dua dua section saja biar kita bandingkan apakah template dengan artikelnya sama. Kadang ini begini caranya kalau Bapak Ibu ingin gampang ataupun langsung edit pada template-nya juga it's okay. Sorry. Nah, ini dari judul gitu kan. Dari judulnya oke, 15 kata masih oke lah gitu kan. Nah, ini. Bisa dilihat ya dua layar ini Ibu Melisa? Dapat terlihat Pak, akan tapi yang contoh artikel sangat kecil sekali Pak, mungkin bisa diterlihat. Oke, it's okay. Ini hanya contoh kalau Bapak Ibu ingin bandingkan gitu ya. Oke, judul artikelnya ditulis singkat, padat dan jelas. Oke, sangat jelas. Upaya meningkatkan hasil belajar siswa belajar IPS menggunakan metode peta konsep, gitu ya. Kemudian menggunakan Tahun Siraman. Oke, Tahun Siraman 12. Ininya sama, gitu kan. Nah, nama penulis Inyoman Tambun dan seterusnya. Mungkin di sini yang terlalu panjang, abstrak. Ini abstraknya kan diaturannya 300 kata. Ketika di blog ini, oh ternyata panjang banget ini sampai 400 kata nih. Oh, ini harus dipangkas sedikit ataupun diringkas gitu kan. Nah, ini yang diringkas. Langsung saja ke bagian metode langsung gitu ya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini apa gitu. Ini dibuang sedikit. Nah, oke. Kemudian pendahuluan sampai dengan daftar pustakanya itu sudah sesuai dengan apa yang ditulis ataupun sesuai dengan template ini. Yang mungkin ini revisi sedikit saja. Revisi minor istilahnya kalau kami di reviewer itu. Nah, kalau terlalu banyak yang harus direvisi ya itu repot juga nanti ke Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu silahkan dibaca terlebih dahulu contoh yang ada dan di template yang sudah kami bagikan. Itu Ibu Melisa, kita bisa diskusi lebih panjang malam ini. Baik, terima kasih Pak Suhardi atas pemaparan materi pada pertemuan kedua ini, di mana tadi Bapak Ibu sudah mengenal terkait bagaimana sistematika artikel ilmiah, begitu ya Bapak Ibu, mulai dari judul, identitas, abstrak, dan hingga daftar pustaka sudah diulas lebih lanjut. Kemudian Bapak Ibu juga telah menerima terkait bagaimana tips dan trik dalam penulisan judul artikel, kemudian pendahuluan, hingga pada hasil penelitian dan juga penutup. Dan juga Bapak Ibu tadi ada penutup di bagian akhir bahwasanya lihat template, lihat contoh artikel yang sudah terpublikasi, begitu ya Bapak Ibu. Dan juga tadi slogan yang selalu Bapak Muhammad Suhardi gaungkan terkait jadilah pembaca yang baik sebelum menulis, begitu Bapak Ibu. Jadi banyak-banyak membaca literatur yang ada sebelum Bapak Ibu menulis. Nah, kita masuk ke sesi diskusi interaktif. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur raise hand dan juga Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya, begitu videonya. Silakan dan juga Bapak Ibu bisa langsung bertanya di kolom chat Zoom. Begitu ya Bapak Ibu, silakan bagi Bapak Ibu yang mungkin terkendala sinyal, namun Bapak Ibu ingin bertanya, silakan bisa langsung bertanya di kolom chat Zoom. Nah, ini sudah ada 5
peserta yang sudah raise hand. Saya mulai dari Bapak Sigit Marteja. Silahkan Bapak Sigit Marteja untuk langsung bertanya kepada Bapak Suhardi. Silakan Pak. Silakan bisa di-mute terlebih dahulu Pak. Masih belum terdengar suaranya. Bisa dibuka dulu mic-nya Pak Sigit di HP-nya. Oke, mungkin lanjut dulu. Oke, mungkin kita lanjut terlebih dahulu. Ini ada Ibu Syehha Ramadan. Silakan Ibu Syehha bisa langsung bertanya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Semalam saya sudah mencoba untuk membuat, sudah sampai pembahasan. Nah, yang saya tanyakan, kan tadi sudah dijelaskan, untuk di abstrak itu kan sudah ada minimal kata, ya, 150 atau sampai 250. Nah, untuk selanjutnya di pembahasan dan di item yang lainnya itu ada batasan jumlah kata atau tidak, atau hanya batasan halaman atau persentase yang sudah ada di template-nya itu. Yang kedua, di daftar pustaka itu kan untuk tahun bisa 15 atau sampai 20 tahun terakhir. Yang saya tanyakan, ada batasan jumlah berapa daftar pustaka yang bisa kita tulis di situ. Minimal berapa atau maksimalnya berapa gitu. Terima kasih, dari saya itu aja. Baik, terima kasih Ibu Syehha Ramadan atas pertanyaannya. 2 pertanyaan dari Ibu Syehha, Bapak Suhardi, silakan bisa langsung ditanggapi, Bapak. Baik Ibu Syehha Ramadan, berkaitan dengan pertanyaannya, kalau boleh tahu nih Ibu Syehha dari Mojokerto. Di sekolah mana Bu? Sekolah MTSN 5. Baik, saya tunggu betul artikelnya Bu Syehha ini. Nanti akan kami umumkan di grup ketika akhir diskusi. Sekarang diskusi dulu Bapak Ibu. Nanti untuk pengumuman artikelnya nanti di hari ataupun sekarang hari Jumat, Sabtu, Minggu. Gitu ya. Hari Minggu itu baru selesai diskusinya. Jadi hari Senin nanti akan kami buka untuk Bapak Ibu bisa upload artikelnya. Artikel yang sudah lengkap, yang sudah sesuai dengan template. Nah, makanya sekarang kita belajar dulu, nyimak dulu, gitu ya. Baik, untuk pembahasan, kalau abstrak memang dibatasi, Bapak Ibu, karena isinya juga terbatas, hanya tujuan, metode, dan hasil penelitiannya saja, ataupun kesimpulan sedikit, gitu kan. Nah, jadi sangat-sangat terbatas. Ya, ada jurnal yang, kalau di jurnal kami 250 kata, tapi tadi 300 ya, 300 kata jumlah kata di abstraknya. Kalau di pembahasan tidak ada Bapak Ibu. Hasil penelitian dan pembahasan itu biasanya itu yang paling banyak di artikel. Kalau jumlah artikel halaman Bapak Ibu 10, kira-kira ya 3 atau 4 halaman dia. Ya, ini kira-kira Bapak Ibu, tidak ada yang mengatur itu. Kami tidak atur harus 2 halaman, harus 3 halaman dalam pembahasan, tidak. Tapi itu masih kira-kira. Dan jumlah maksimal artikel Bapak Ibu 15 halaman. Nah, itu ya dikira-kira sajalah, kalau maksimalnya 15 halaman, oh bisalah 5 halaman atau 6 halaman di bab hasil penelitian. Itu silahkan dikira-kira saja Bapak Ibu. Lalu berkaitan dengan jumlah daftar pustaka minimal dan maksimalnya, sekali lagi itu tidak ada aturan. Semua jurnal itu tidak menuliskan aturannya, minimal 10, minimal 20. Tapi mungkin di luar sana ada yang begitu. Lagi ikuti aturan yang ada tertulis di template. Kalau tidak tertulis di template, tidak usah diikuti. Wong nggak ada di jurnalnya kok bilang 10, 20 gitu, nggak. Nah, silakan. Tapi biasanya para korektor ataupun reviewer itu pasti melihat seberapa sih artikelnya. Kalau kita sebagai pemula lah, oke lah 10 lah. 10 daftar pustaka yang ada di artikel kita masih oke itu. Oke, jangan sampai cuma 2 biji, 3 biji kan pasti akan diminta untuk tambah ini.
Pak tambah pada bagian pendahuluan ataupun pada bagian pembahasan. Itu harus ditambah. Ya, kalau bagi saya pribadi, kita sebagai pemula 10. Oke? Itu Bu Melisa. Baik, terima kasih Pak Suhardi atas tanggapannya terkait tadi suatu pertanyaan abstrak itu memang dibatasi, tapi untuk hasil penelitian dan pembahasan silakan Bapak Ibu bisa kira-kira kalau tadi untuk template-nya itu maksimal penulisannya adalah 15 halaman, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk daftar pustakanya silakan Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan aturan dari tiap-tiap jurnal, begitu Bapak Ibu. Kemudian ada Bapak Nurholis, silakan Bapak Nurholis bisa langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhardi atas Wah, keren mic-nya Pak Nurholis nih. Nah, ini keren-keren cuman milo pelatihan, belum unjuk kerja ini, Pak. Siap. Iya. Nah, saya pernah baca buku itu ada artikelnya bentuknya penelitian dan non penelitian. Apa ada itu artikel ilmiah? Nah, maksud saya kalau yang ini tadi kan dari PTK, Pak. Ini bentuknya ilmiah, apa penelitian. Nah, bagaimana kalau artikel ilmiah itu bukan penelitian? Itu apa? Ya. Ya. Terima kasih. Itu saja. Baik, Pak Nurholis. Oh, silakan Pak. saking semangatnya saya jawab karena tertarik sama mic-nya Pak Nurholis tadi nih. Kayaknya mau jadi YouTuber Pak Nurholis nih. Boleh, mantap. Yang penting ada dulu gitu ya. Nanti yang penting coba dulu gitu. Nah, artikel seperti yang saya sebutkan tadi, ada berasal dari hasil penelitian, ada yang berasal dari mungkin telah literatur yang biasa disebut artikel penelitian literatur. Itu hasil penelitian juga, tetapi tidak langsung ke lapangan. Nah, ada juga artikel yang bisa dari yang bukan hasil penelitian. Ada apa? Best practice. Best practice itu bukan penelitian. Tetapi apa yang Bapak Ibu sudah lakukan, itu yang diceritakan kembali menggunakan sistem artikel ilmiah. Itu boleh Bapak Ibu. Nah, jadi tidak hanya hasil penelitian PTK saja yang bisa dipublikasikan, best practice yang non penelitian juga boleh, tapi sebagian besar memang dari hasil penelitian Bapak Ibu ya. Itu. Dan sesungguhnya nanti kita bisa komunikasi Pak Nurholis, ini saya berikan contoh karena hari ini saya banyak dikirimkan testimoni Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang sudah ke 4B, sudah ke 4C. Wah, saya baru selesai dinilai dan alhamdulillah masuk jurnal dan buku saya Pak Suhardi. Saya sudah dapat 4C sekarang. Wah, itu senang sekali saya dengar. Silakan, itu Ibu Melisa, dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suhardi atas tanggapannya dari pertanyaan Bapak Nurholis tadi. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Bapak Sairudin. Silakan Bapak Sairudin. Silakan bisa dihidupkan terlebih dahulu Pak untuk mikrofonnya. Iya, oke, makasih. Assalamualaikum Pak Suhardi, Ibu Moderator. Waalaikumsalam. Iya, Pak Suhardi, ini sangat membantu sekali. Kebetulan saya ini lagi penulisan PTK ini, Pak. Saya sekarang berada pada buku yang kedua ini. Lalu kebetulan saya dapat informasi tentang kegiatan yang dari tadi malam berlangsung sampai malam ini. Saya ada banyak kendala sebenarnya dalam penulisan ini. Kebetulan saya juga ini kan pemula ini. Lalu ada yang saya mau tanyakan ini, Pak. Barangkali ini yang tujuan utama kita semua, bahwa penulisan ini kan ya selain untuk publikasi, barangkali untuk kenaikan pangkat dan barangkali itulah intinya ke sana. Nah, iya Pak. Iya langsung silakan. Pertanyaannya Pak. Iya, pertanyaan saya adalah bahwa apakah untuk penulisan artikel ini sekaligus misalnya kalau kita kirim katakanlah kepada Pak Suhardi, apakah itu nanti ada peluangnya untuk mendapatkan ISN-nya? Iya.
Ya, mohon maaf karena memang ini ternyata merupakan salah satu persyaratan daripada kelengkapan untuk kenaikan Baik. pangkat. Ya, jadi saya sekarang beri buku kedua Pak Zuhardin. Mudah-mudahan dengan ini justru akan menambah kelengkapan penulisan saya. Baik, Dan Pak ini, Sairudin. Cukup itu pertanyaannya. Kami sudah tangkap pertanyaannya, Pak. ya ya, Pak, kalau boleh tahu Pak Sairudin dari daerah mana, Pak? saya ini dari Maluku Pak, Pulau Buru. Masya Allah. Baik. Wah, dari Maluku. Baik, ya, Pak Sairudin. Saking semangatnya saya melewati moderator ini. Baik, Bapak Ibu Pak Sairudin, karena memang mengejar waktu juga, karena biar to the point saja pertanyaan dan jawabannya. Jurnal ataupun Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu sudah tulis artikel dan dipublikasi di jurnal, ada banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya sekedar untuk, ya salah satunya saja deh untuk kenaikan pangkat, karena guru dan dosen pun sekarang wajib untuk menyertakan hasil karya ilmiahnya ataupun bukti publikasi ilmiahnya. Bahkan kami setiap semester itu wajib, kalau enggak publikasi minimal 2 itu enggak keluar sertifikasi kami. itu yang sekarang aturan yang entah kenapa juga ini wajib untuk publikasi. Jadi sebenarnya it's okay. Itu juga sebagai ladang ataupun sarana untuk publikasi apa yang kita sudah tulis. Kalau hanya sekedar cerita ataupun sekedar asumsi ataupun hanya sekedar obrolan biasa saja, kan besok lusa akan lupa gitu. Tapi kalau sudah ditulis kemudian dipublikasikan, itu akan abadi seumur hidup ataupun bahkan ketika penulisnya tidak ada. Apakah itu bentuknya jurnal, apakah bentuknya buku, itu bisa Bapak Ibu. Jadi kami akan fasilitasi semua untuk jurnal, kemudian ada juga kami di lembaga itu mengelola penerbit juga, penerbit buku dan jurnal, hampir kami kelola sekitar 30 jurnal nasional. Jadi silahkan sekali Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berminat dan langsung berkarya nyata, jadi tidak hanya sekedar PowerPoint ataupun penjelasan dan sumber, langsung action dan langsung menerima hasil hasil tulisan dan dipublikasi di jurnal ilmiah. Silahkan Bapak Ibu bisa gunakan untuk kepentingan masing-masing. Ada yang gunakan kenaikan pangkat, ada yang untuk skripsi dan lain sebagainya. Itu Bu Melisa. Baik, terima kasih Pak Suhardi. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki karya dan mungkin untuk kepentingan kenaikan pangkat seperti Bapak Sairudin tadi, tetap semangat untuk take action, begitu ya Pak. Di sini kami juga memfasilitasi terkait hal tersebut karena kami juga mengelola beberapa jurnal, sudah hampir 30 jurnal, sekitar 30 jurnal nanti akan kami informasikan di akhir acara ini. Bapak Ibu bisa melihat di mana begitu. Tetap semangat Bapak Ibu, harus berkarya nyata untuk pendidikan. Tentunya Bapak Ibu pasti bisa. Allah bisa karena terbiasa begitu. Nah, ini ada pertanyaan, ada yang sudah rasain juga. Ini ada Ibu Huday. Silahkan Ibu Huday. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung sama pertanyaannya Bapak dosen, nggih? Ya, silakan Bunda. Nah, di sini di kegiatan penutup yang ingin sampaikan, boleh kita pakai kesimpulan tanpa kita menaruh sanan gitu di PTK itu Bapak. Itu saja Bapak dosen, terima kasih. Sepertinya dari Lombok ini. Lombok mana Ibu? Dari daerah mana Ibu Uday? Yang dari Lombok Barat, daerah Sandik. Oh, baik, Gunung Sari. Kebetulan kita sama-sama Lombok, nah makanya. Oke, kita bisa komunikasi lebih lanjut Ibu Uday. Sandik, Lombok, Gunung Sari, Lombok Barat. Baik, Bapak Ibu. Sekali lagi nih saya omongkan beberapa kalimat itu berulang-ulang. Jadi nggak bosan-bosan. Jadi silahkan Bapak Ibu ikuti aturan. Ketika Bapak Ibu menulis karya ilmiah, apakah itu laporan, PTK, skripsi, tesis, disertasi gitu, pasti kampus itu memiliki pedomannya tersendiri. Kalau Bapak Ibu tidak ikuti pedoman dari kampus itu, nggak mungkin bisa lulus, ya, nggak mungkin.
Bahkan jangankan bisa ujian, sampai dosen penguji saja udah dicoret-coret. Sama juga dengan jurnal. Itu memiliki juga pedomannya tersendiri. Nah, sebelum Bapak Ibu menulis, lihatlah dulu pedomannya. Kalau di artikel di jurnal itu namanya template. Kalau di penulisan laporan itu ada berupa buku pedoman. Bapak Ibu cermati terlebih dahulu. Kalau dia menginginkan, kalau pedomannya menginginkan menuliskan kesimpulan dan saran, ikuti. Kalau pedomannya tidak ada sarannya, nggak usah dibuat-buat gitu kan. Cukup kesimpulan saja. Nah, itu intinya. Jadi dalam template-nya tadi ada nggak kesimpulannya ya? Ada nggak sarannya maksudnya? Oke, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, cukup kesimpulan saja ternyata. Nah, cukup kesimpulan saja, nggak ada yang saran ya. Oke, itu dari saya, Bu Melisa. Baik, terima kasih Pak Suhardi atas tanggapannya. Jadi sekali lagi telah diulang tadi oleh Bapak Suhardi, pastikan Bapak Ibu sesuaikan kembali dengan aturan pada template yang ada begitu. Jika di template-nya itu memang di kesimpulan itu menyertakan saran, silahkan Bapak Ibu bisa langsung menuliskan saran juga. Akan tapi kalau tidak perlu menyertakan saran, Bapak Ibu cukup tuliskan kesimpulannya. Jadi kembali lagi silakan Bapak Ibu ikuti aturan pedoman dari template artikel tersebut. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini ada Ibu Ratna. Silakan Ibu Ratna. Ibu Ratna, apakah oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Pak ya pertanyaannya. Di sini mau tanyakan dalam membuat laporan PTK itu apakah harus dibuat RPP-nya dan instrumen penilaiannya Pak? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ibu Ratna dari mana Bu Ratna? Kalau boleh dari Sulawesi Tenggara Pak, Sutra. Baik, Sulawesi. Kendari Pak. Kendari, oke, baik Bu Ratna. Wah, saya seperti nonton bioskop ini Bu Ratna. Baik, Ibu Ratna. Dalam PTK itu hal yang paling wajib. Ya Pak. Dalam PTK itu hal yang paling wajib itu adalah ya RPP, instrumen itu ada. Ya. Itu yang pertama, itu yang harus ada ketika Bapak Ibu akan mengambil data, ingin mengambil hasil penelitian, instrumen tapi itu tidak dibahas di sini Bapak Ibu. Tidak dibahas karena kita fokusnya nyusun artikel. Anggapan saya Bapak Ibu sudah ada nih laporannya ataupun bisa langsung menulis artikelnya. Itu asumsi saya. Jadi kita tidak bahas terkait dengan apakah seperti apa bentuk instrumen, seperti apa bentuk RPP, tidak. Ada pelatihannya tersendiri untuk PTK itu. Nah, tentu Bapak Ibu, instrumennya Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu menjelaskan pada bagian metode, nah itu Bapak Ibu jelaskan nanti di sana tahapan apa yang Bapak Ibu lakukan, tahapan persiapan. Tahapan persiapan itu antara lain menyiapkan RPP, menyiapkan media, kemudian menyiapkan instrumen, itu kan tahapan persiapan dalam siklus 1. Siklus 2-nya apa di situ. Nah, itu yang Bapak Ibu tulis dalam artikelnya pada bagian metode ya. Kemudian tentunya itu di belakang layar Bapak Ibu lakukan penelitian tindakan kelasnya. Nah, hasilnya itulah Bapak Ibu tuangkan dalam artikel. Itu Ibu Melisa. Baik, terima kasih Bapak Mungkin Suhardi. kita jawab yang ada di kolom chatting Zoom, Ibu. Silahkan Pak Suhardi. Oke, ada pertanyaan Bu Alfitrina. Oke, ya untuk penulisan daftar pustaka silahkan diikuti yang ada di template saja Bapak Ibu ya. Oke, Bu Alfitra. Nanti bisa ditulis sesuai dengan template. Kemudian daftar pustaka sama tahun lama. PTK tahun lama itu boleh hasil penelitian Bapak Ibu misalkan tahun 2015 itu boleh dimasukkan, dibuat artikelnya dan dipublikasi. Yang penting tidak pernah terpublikasi, nanti kena plagiat.
Kalau selama belum pernah terpublikasi itu boleh. Dan diperhatikan juga mungkin update dari daftar pustakanya. Kalau Bapak Ibu tulis PTK ataupun penelitian tahun 2015, ada yang mengambil referensi tahun 1990-an itu bisa diganti saja. Itu aja intinya. Itu Bu Melisa, cukup pertanyaan yang ada di kolom chatting. Baik, terima kasih Pak Suhardi. Mungkin kita ke satu pertanyaan. Oh ya, satu lagi di kolom chatting ini yang penting. Apakah boleh saya menggunakan template dari LPTK saya? Boleh Bapak Ibu. Tidak harus. Oh ya, untuk publikasi ini ada hanya fasilitas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin publikasi di luar, silahkan bisa konsultasi, bisa tanyakan juga ke kami, bisa diskusi. Oke. Tapi pengetahuan kami hampir 100% itu sama saja kok inti dari isi artikel tersebut. Apakah Bapak Ibu akan publikasi di luar, apakah publikasi di kampus Bapak Ibu masing-masing, itu silahkan. Itu Bu Melisa. Baik, terima kasih Pak Suhardi. Mungkin kita ke satu pertanyaan terakhir begitu ya Pak. Ini ada Bapak Sutrisno. Silakan Bapak Sutrisno bisa langsung bertanya. Silakan Pak, bisa menghidupkan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sudah membaca dari template yang dikirimkan oleh Bapak. Apakah template itu berlaku untuk semua jurnal atau hanya yang diasuh oleh Bapak saja? Itu yang pertama. Yang kedua, boleh nggak kita meminta alamat-alamat dari dari jurnal-jurnal yang ada, atau kemana saya harus mengirimkan artikel? Apakah ke artikel jurnal yang Bapak asuh atau boleh ke mana? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutrisno. Silakan Pak Suhardi. Baik, Ibu Melisa dan Pak Sutrisno. Nanti akan kami umumkan ya. Jurnal yang kami kelola tentunya template itu yang digunakan. Nanti fasilitas diklatnya adalah 10 artikel yang Bapak Ibu kirimkan, kami akan publikasi secara gratis. Itu fasilitasnya tentu ke alamat jurnal kami. Nanti akan kami bagikan alamat jurnalnya, dan template yang digunakan adalah template yang ada kami kirimkan. Karena masing-masing, kalau Bapak Ibu ingin publikasi di luar dari kami, tentunya template-nya berbeda lagi. Nah, itu yang harus dicermati. Karena beda-beda rumah, beda-beda aturan gitu ya. Itu Pak Sutrisno, dan besok hari Senin akan kami kirimkan info terkait dengan penerimaan artikel tersebut, bagaimana teknisnya dan lain sebagainya akan kami infokan di hari Senin di WA grup Bapak masing-masing. Itu Bu Melisa. Baik Pak Suhardi. Ini masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat Zoom Pak. Mungkin bisa ditanggapi. Beberapa ya. Ya, Pak, kalau silakan. artikel sudah pernah dipublikasikan, itu tidak bisa dipublikasikan lagi atau dibuat ulang gitu ya. Silahkan harus buat yang baru. Karena satu artikel hanya untuk satu jurnal. Kecuali Bapak Ibu bisa modifikasi, kemudian ambil bagian-bagiannya saja, itu boleh. Penulis hanya satu orang, boleh penulis satu orang minimal, maksimal 7 orang. Apakah grafik dari hasil laporan PTK atau bisa dibuat ulang? Boleh. Kalau Bapak Ibu bisa buat yang lebih bagus, buat yang terbaik saja. Kalau memang di laporannya kurang bagus, kurang jelas grafiknya ataupun tabelnya, buat ulang saja yang baru. Sampai kapan? Apakah pelatihan ini tidak terbatas waktu? Tidak Bapak Ibu. Kalau kelas ini ada batasannya Bapak Ibu. Untuk diskusinya sampai hari Minggu, dan penerimaan artikelnya nanti akan kami umumkan di hari Senin. Kalau artikelnya best practice, bagaimana metode penelitian? Kalau best practice bentuknya tidak menggunakan metode penelitian Bapak Ibu, tapi metode pelaksanaan. Nah, kalau di template itu mungkin hanya perbedaannya itu saja. Metode pelaksanaan dalam artikel best practice. Itu saja bedanya. Selain itu sama semua. Jadi kalau best practice itu nanti bagian metode pelaksanaannya, lalu apa saja yang Bapak Ibu sudah lakukan sama saja. Dalam penelitian juga sama, tapi hanya beda sedikit saja Bapak Ibu.
Jelaskan saja nanti di bagian metode itu, best practice ini dilakukan seperti ini. Nah, itu intinya. Lalu tadi menyampaikan penulis artikel bisa langsung tenang buat laporan. Pertanyaan saya, dari artikel yang sudah saya tulis apakah nantinya bisa saya buat PTK? Tentu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu langsung membuat artikel juga boleh. Nah, tentu dari pembuatan artikel kan karena kita mengejar nih. Kalau kita buat laporan dulu mungkin makan waktu agak lama gitu ya. Kalau artikel kan sedikit gitu ya. Boleh Bapak Ibu buat artikelnya dulu kan. Di artikel itu juga sudah ada hasil penelitian. Nanti jika Bapak Ibu ingin mengembangkannya menjadi laporan, skripsi kah? Itu boleh juga, sangat bisa. Karena skripsi dan laporan PTK dan artikel PTK itu dua bentuk yang berbeda. Jadi bisa saling adopsi, bisa ngadopsi. Itu saja Bu Melisa, nanti kita bisa lanjutkan di WA Group. Nah, WA Group itu Bapak Ibu silahkan dimaksimalkan. Jadi tanya dan simak di WA Group juga. Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin kadang akan berulang. Jadi silahkan bisa disimak juga di grup WA-nya Bapak Ibu ya. Oke, itu saja Bu Melisa. Baik, terima kasih Pak Suhardi atas pemaparan pada pertemuan kedua ini, di mana Bapak Ibu sudah menyimak terkait sistematika artikel ilmiah, begitu Bapak Ibu, dan juga tadi sudah beberapa pertanyaan yang mungkin diwakilkan oleh Bapak Ibu peserta yang lain. Akan tapi jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan, tenang saja Bapak Ibu masih bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp Group. Jadi di sana silakan Bapak Ibu bisa bertanya lebih lanjut terkait bagaimana cara menulis dan menyusun artikel ilmiah, begitu Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu tidak perlu khawatir, sekali lagi. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin terkendala sinyal atau hal-hal lain, Bapak Ibu nantinya kami dari tim Guru Cendekia akan mengirimkan rekaman Zoom meeting juga ya. Jadi Bapak Ibu di sana bisa menyimak lebih lanjut, dan terkait segala bentuk administrasi kami dari tim Guru Cendekia akan mengirimkannya secara utuh. Jadi Bapak Ibu di sini tidak perlu khawatir karena nanti akan dikirimkan melalui WhatsApp Group. Kemudian terkait pengumuman artikel yang telah disampaikan oleh Bapak Suhardi tadi akan diumumkan pada hari Senin, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ayo semangat Bapak Ibu untuk terus berkarya nyata untuk pendidikan, begitu. Nah, kemudian di sini izinkan saya Bapak Ibu untuk menampilkan informasi terkait jurnal yang ada di Guru Cendekia. Saya izin share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ingin sekali untuk melihat jurnal-jurnal dari Guru Cendekia, terus kemudian Bapak Ibu sangat antusias sekali bagaimana sih sebenarnya cara untuk publikasinya, begitu. Nah, di Guru Cendekia ini sangat memfasilitasi sekali ya Bapak Ibu, tidak hanya terkait artikel tapi juga ada penerbitan buku, begitu. Nah, ini Bapak Ibu silakan masuk ke gurucendekia.id. Silakan Bapak Ibu bisa menelusuri lebih lanjut di sana. Nah, di sini ada button terkait jurnal. Ini Bapak Ibu bisa klik di sini. Nanti akan muncul banyak sekali jurnal-jurnal dari jurnal P4I. Nah, ini ada jurnal inovasi pendidikan dasar, mulai dari jurnal inovasi pendidikan menengah, kemudian ada jurnal inovasi pendidikan kejuruan, banyak sekali Bapak Ibu, ada Cendekia, jurnal ilmu pengetahuan, kemudian ada jurnal inovasi strategi dan model pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu ada juga Action, jurnal inovasi penelitian tindakan kelas dan sekolah. Nah, bagi Bapak Ibu, tadi juga telah dipaparkan bahwasannya Bapak Ibu sebelum menulis itu banyak membaca. Nah, ini Bapak Ibu bisa menelusuri lebih lanjut terkait jurnal. Mungkin Bapak Ibu ingin menulis sebuah artikel ilmiah PTK, begitu. Silakan Bapak Ibu bisa membaca-baca terkait jurnal-jurnal yang ada di sini. Beberapa artikel yang ada di sini, begitu. Nah, ini ada banyak sekali Bapak Ibu bisa menelusuri lebih lanjut, begitu. Silakan, jadi Bapak Ibu silakan bisa langsung menelusuri di Google, di gurucendekia.id, begitu ya Bapak Ibu.
Baik, untuk malam hari ini Bapak Ibu di pertemuan kedua, juga pertemuan terakhir kita di diskusi interaktif melalui Zoom meeting. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya harapannya Bapak Ibu tidak hanya menyimak materi saja, akan tetapi Bapak Ibu bisa memiliki karya yang nyata untuk pendidikan. Allah bisa karena terbiasa, begitu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa banyak-banyak membaca terlebih dahulu, kemudian ketika Bapak Ibu ingin benar-benar menulis artikel, silakan Bapak Ibu bisa membaca terlebih dahulu terkait template dari artikel tersebut, kemudian Bapak Ibu bisa langsung menuliskannya. Saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya pasti bisa. Baik, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kami harapannya Bapak Ibu bisa memiliki karya yang nyata untuk pendidikan. Baik, mungkin untuk pertemuan kedua ini kami cukupkan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan hal-hal yang kurang berkenan, Bapak Ibu. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.